Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, sudah sepatutnya saya selaku khatib Jumat di siang kali ini di Masjid Nurul Arabi untuk senantiasa mengajak para jamaah bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan lisan alhamdulillah, dan bersyukur dengan hati, menerima segala takdir yang baik dan menerima takdir yang buruk, qada dan qadar. Itu juga termasuk salah satu bukti iman jenengan ya. Salah satu bukti iman ya. Karena la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atau mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmat itu kepadanya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur akan nikmatku, kata Allah, ingat ya, Allah memberikan peringatan bahwasanya perlu diingat bahwasanya siksaanku sangat pedih. Nah, di siang kali ini Bapak-bapak, saya akan membahas tentang hak dan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga. Kenapa saya memilih tema ini Bapak-bapak? Agar kita tahu ya, sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah, sebagai seorang mertua, sebagai calon pemimpin atau calon kepala rumah tangga juga, kita harus sadar dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami. Karena kenapa? Banyaknya Bapak-bapak tahun 2023, 2024, kalau jenengan lihat data di pengadilan agama nih Bapak-bapak, jangankan pengadilan agama Lamongan, pengadilan agama di luar Lamongan, Gresik, Surabaya, semuanya ya, angka tingkat perceraian ini semakin tinggi Bapak-bapak ya. Angka tingkat perceraian ini semakin tinggi Bapak-bapak, dan tetap menjadi 3 besar faktor ya. Faktor pertama, faktor finansial ekonomi ya. Faktor ekonomi menjadi alasan pertama ya. Ini sesuai data nih Bapak-bapak. Yang kedua, orang ketiga, perselingkuhan. Dan yang ketiga Bapak-bapak, nah ini yang perlu kita garis bawahi Bapak-bapak. Di pengadilan agama ini memasukkan ya 3 besar permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian itu, yaitu campur tangan mertua. Nah ini yang perlu jadi pembahasan Bapak-bapak ya. Kenapa? Ingat Bapak-bapak, kalau saya punya seorang putri ya, 2 ya Bapak-bapak. Jadi saya ini, tugas saya bukan hanya tentang membesarkan dan menafkahi anak-anak saya Bapak. Kalau sesuai Islam, kalau seorang putri kita persiapkan Bapak-bapak agar nanti menjadi calon istri yang baik bagi suaminya Bapak. Kalau Bapak-bapak punya seorang putri di rumah ya, itu sama saja kita sedang mempersiapkan perempuan terbaik untuk suaminya. Nah, itulah salah satu tugas seorang ayah atau kepala rumah tangga. Karena Rasulullah juga bersabda di hadis riwayat Imam Tirmizi, ya, tidak ada pemberian yang paling utama, kata Rasulullah, seorang ayah kepada anaknya melainkan adab yang mulia. Jadi sebenarnya kalau kita belajar hadis sesuai perspektif Islam, tugas seorang ayah itu juga menunjukkan, nah kalau makan tangan kanan nak ya nak, kalau kencing masuk kamar mandi itu pakai langkah kaki kiri, kalau masuk masjid kaki kanan. Itu diperhitungkan Bapak-bapak. Rasulullah pun mengajarkan demikian. Kalau sama orang tua, nak salim dulu, kalau masuk nak salam dulu, assalamualaikum. Nah itu tugasnya laki-laki. Ini saya masih membahas tentang tugas seorang laki-laki nih Bapak-bapak. Dan
Ingat, yang jadi pokok pembahasan yaitu tentang mertua. Nah, mertua ini bapak-bapak kita harus paham ya. Ketika kita sudah menikahkan putri kita, ya, kalau kita sudah menikahkan putri kita, ingat bapak-bapak, putri kita itu bukan milik kita, tapi milik suaminya. Jadi hadis ridho orang tua adalah ridho Allah, itu hadis yang sudah tidak berlaku lagi kalau putri kita sudah dinikahi oleh orang lain. Jadi clear ya bapak-bapak, biar tahu tugasnya, biar sadar diri. Kalau menurut pandangan Islam ya seperti ini. Kalau kita sudah menikahkan putri kita, artinya saat ijab kabul itu sudah ada perpindahan tanggung jawab. Tugas kita selesai. Selesai dalam arti apa? Dalam arti secara perawatan itu sudah menjadi tanggung jawab suami. Tapi di masyarakat sekarang ini masih yang belum paham, banyak sekali ya. Mertua, ini ada pengadilan agama, mertua menjadi masalah ya, masalah perceraian karena ikut campur. Itu mertua yang bagaimana Ustaz? Itu mertua yang gak bijaksana. Kalau ada putrinya bertengkar sama suaminya, atau kita punya anak laki-laki menikah ya, kalau berantem biarkan berantem ya bapak-bapak. Kalau berantem biarkan berantem, usahakan mertua jadi pendingin bukan jadi kompor ya. Kalau ada masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Kecuali bapak-bapak kita punya putri kita sudah cerita kita, suami saya sering mukul, suami saya sering ngorok tangan, suami saya sering selingkuh. Nah, itu beberapa dosa atau kesalahan yang mungkin tidak bisa ditoleransi. Tetapi adab sebagai mertua juga harus tetap diperhatikan. Kalau anak sudah menikah tidak minta nasihat kepada kita, jangan dinasihati. Jangan terlalu lancang mengatur menantu. Ingat, menantu juga harus paham tugasnya. Apalagi kalau kita punya anak laki-laki nih bapak-bapak sudah menikah, diingatkan sebagai orang tua, kita perlu mengingatkan bahwasanya terserah jenengan manggil anak jenengan itu le atau sayang, itu perlu diingatkan. Kalau sudah menikah jangan memposisikan dirimu seperti bujangan ya, karena Anda sudah punya tanggung jawab seorang perempuan ya, perempuan yang baru Anda kenal, yang baru dipilih untuk dijadikan teman hidup bersama. Nah, itu beberapa poin yang sangat penting. Tetapi laki-laki zaman sekarang ini jarang sekali mengetahui ilmu ini ya bapak-bapak ya. Ini biar kita jadikan saling merenung. Kalau kita punya anak laki-laki sudah menikah, apalagi yang seumur jagung, kita perlu ingatkan, le awakmu duwe bojo nang omah itu, yaitu prioritaskan utama yang di rumah. Kadang banyak sekali bapak-bapak sudah menikah memposisikan dirinya seperti bujang ya. Ada yang ngopi berapa jam setiap hari, istrinya ditinggal. Apalagi yang punya anak, sudah punya anak masih memposisikan dirinya bujang, main game berapa jam, lupa sholat, lupa anak, lupa istri. Itu banyak sekali ya. Padahal istri itu juga perlu perhatian ya. Itu nafkah loh. Nafkah itu ada nafkah lahir dan batin. Kalau istri cerita, meskipun itu ceritanya berulang-ulang, sebagai suami apa tugasnya? Dengarkan aja bapak-bapak ya. Kalau istri di rumah ya masakannya asin, masakannya kurang enak, tetap dipuji aja, karena fitrahnya perempuan itu suka dipuji. Jenengan tanglet ibu-ibu jenengan atau semuanya perempuan, kalau istri itu ya, istri dipuji itu senangnya masya Allah luar biasa. Dan ingat, jenengan kalau sudah berumah tangga, ini untuk semuanya. Ini bukan mertua ya, ini tugas seorang suami ya. Kalau jenengan keluar rumah ya, setelah bekerja, istri itu diberikan oleh-oleh. Oleh-oleh itu nggak harus mewah, enggak. Mungkin istri kesukaannya apa? Pentol 5 ribuan, cilok, sempol, belikan. Insya Allah rezeki Anda juga akan
lancar. Membahagiakan istri itu bukan tentang kemewahan ya, bukan. Tapi sesuaikan kemampuan finansial Anda. Karena Allah mengatakan apa di surat Al-Baqarah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Allah tidak akan membebani ya, tidak akan pernah membebani seseorang melebihi kadar kesanggupannya. Itu tugas seorang suami. Belum lagi istri juga begitu, bapak-bapak. Diingatkan yang sudah berumah tangga, istrinya juga diingatkan. Kalau suami datang ya, kalau suami datang sepulang dari kerja, kadang kan istri nggak tahu ya keadaan suami di luar itu bagaimana. Cuaca panas, capek, kadang berantem sama bosnya, kadang berantem sama atasannya, nggak tahu. Tiba-tiba nyampe di rumah, istri dengan santainya tidak menyambut dengan baik. Kadang istri itu juga salah. Salahnya kenapa? Suami baru pulang kerja itu ya disambut, Mas diambilkan makan apa, Mas dibuatin apa. Itu yang paling benar. Jangan ditanyakan hal-hal yang seputar bentuk materi. Mas, aku pengen tas, Mas. Itu ditahan dulu. Itulah salah satu penyebab kenapa laki-laki tidak betah di rumah itu. Kenapa? Karena istrinya juga nggak peka sama suaminya. Akhirnya pelarian suami apa? Suami lari ke warkop, kafe. Kenapa? Karena laki-laki suka dilayani. Di kafe, di warkop itu selalu ditanyakan oleh pelayannya seperti ini. Bapak mau pesen minum apa, Pak? Pak mau makan apa, Pak? Nah, sebenarnya istri juga kurang peka zaman sekarang. Apalagi istri yang muda, harus kita bimbing, kita ngomong. Nah, itulah kenapa saya membahas tentang tugas seorang suami laki-laki. Biar ingat, saya ingatkan lagi, kalau punya anak perempuan itu ya, punya anak perempuan itu sama saja kita menyiapkan untuk jadi istri yang baik buat suaminya nanti. Gak ada yang percuma, gak ada. Nanti semua kebaikan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita mempersiapkan putri kita ya sedemikian, sebaik-baiknya, nanti dapat insya Allah ya al-jazaa min jinsil amal. Amalan atau balasan itu sesuai tergantung jenis balasan. Kita persiapkan putri kita baik, agamanya baik, sekolahnya baik, kasih ilmu agama yang baik, nanti insya Allah dapat suami yang baik. Suami yang baik juga seperti itu, nanti pasti akan juga mengetahui perannya. Perannya seperti apa? Contoh, kita tahu sekali bahwasanya anak laki-laki itu milik ibunya selamanya. Anak laki-laki akan selalu menjadi milik ibunya. Tetapi kalau anak perempuan ketika sudah ijab kabul, artinya kita, bapak-bapak harus ingat, kita tidak punya hak kepada putri kita lagi. Karena ketika ijab kabul itu sudah berpindah tanggung jawab ya, berpindah tanggung jawab kepada suaminya. Loh Ustaz, kan ada hadis ridho orang tua adalah ridho Allah. Itu hanya berlaku bagi yang bujangan atau yang belum bersuami. Ini untuk anak putri. Inilah pentingnya pendidikan. Biar kenapa? Biar kita meminimalisir tingkat perceraian ini di Pengadilan Agama Lamongan ini 2003-2024 ini semakin naik. Karena apa? Kadang seperti ini bapak-bapak. Kurang pentingnya ilmu berumah tangga. Kalau yang bersuami apalagi sudah punya anak itu anak tipe anak ASI ya, anak bayi ASI. Bapak-bapak nggak tahu, anak ASI itu sulit ditinggal ibunya. Bahkan maaf, banyak kasus seorang ibu terkena sindrom baby blues. Baby blues itu tanpa sadar karena beban bertumpuk-tumpuk di kepalanya, suaminya juga nggak mensupport. Akhirnya kenapa? Anak ditenggelamkan, anak dipukul tanpa sadar, kadang nangis-nangis sendiri. Itu namanya sindrom baby blues. Bapak-bapak enak, kadang nggak peka, itu bahaya itu. Kalau sudah seorang istri sudah mendapatkan tingkat nangis-nangis sendiri, capek, kita harus peka. Kita harus peka. Minimal apa?
membantu pekerjaan istri. Ustaz, kan pekerjaan istri kan itu ngepel masak. Ya saya kan bilang membantu ya, membantu bukan menyelesaikan tugas. Kalau menyelesaikan tugas kata Rasulullah tetap itu adalah tugas istri. Tetapi suami yang baik akan memiliki kepekaan dan membantu istrinya. Itu dia yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan sebelumnya saya mengingatkan bahwa saya di negeri kita akan diadakan pemilu. Ingat, bapak-bapak harus memilih ya, memilih pemimpin yang sesuai standar Islam, beriman, bisa sholat, bisa ngaji, ya. Jangan sampai kita sekolah tinggi-tinggi, SD, SMP, SMA, kuliah di perguruan tinggi, ujung-ujungnya memilih pemimpin yang tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji. Ingat, pilihan kita nanti menentukan masa depan Indonesia kita, ya, masa depan negara kita. Dan saya mengingatkan untuk seluruh ASN atau PNS ya, kalau Anda punya aspirasi pribadi, Anda harus melepaskan seragam PNS Anda atau aspirasi Anda. Kenapa? Jangan mempermalukan lembaga negara. Maksudnya apa, Ustaz? Jenengan dituntut netral, tetapi Anda sudah mengkampanyekan salah satu paslon. Itu tidak boleh. Itu Anda ASN atau CPNS atau pegawai negeri sipil harus diperhatikan ya. Anda harus bersikap netral ya. Jangan membuat tingkat masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara itu berkurang. Anda merusak wibawa negara ya, merusak moralitas negara. Karena kenapa? Anda tidak bersikap netral. Meskipun Anda seorang PNS atau apalah, Anda harus bersikap netral. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur